Yes, Oke. dari leher, cervical ada 7 segmen. Kemudian Ya. torakal yang ada bagian koste atau tulang rusuk ya, itu ada 12 Mhm, segmen. mhm. Kemudian yang lowernya, lower back tuh kita bisa nyebutnya daerah lumbal sama sakrum. Lumbal itu ada 5 segmen tulang, sama sakrum Oke. atau tulang ekor. Nah, Oke. itu untuk yang hard tissue. Sedangkan kalau untuk yang soft tissue, ya soft tissue jaringan lunak tuh banyak Mel. Jadi ada Ya. otot pertama, kemudian Mhm. ada diskus atau bantalan pada di antara tulangnya itu, kemudian ada sarafnya itu sendiri, Mhm. apa namanya, nerve spine-nya, Mhm. kemudian sama ya macam-macam ada pembuluh darah segala macam. Ya. Nah itu pertama dari situ. Jadi kalau misalnya kita ngomongin nyeri pada tulang belakang, ya Mhm. pertama kita bagi dulu nyerinya dari mana. Apakah ini dari tulangnya kah? Apakah dari diskusnya atau dari bantalannya? Apakah dari ototnya? Itu jadi kita bagi-bagi. Gitu, Oke, Mel. oke. Jadi harus Mm-mm. tahu dulu ya, kalau lagi ngerasain nyeri di bagian punggung, pinggang, udah tahu nih bedanya apa. Karena dari bahasa Yes. medisnya aja udah beda nih, posisinya beda gitu Mm-mm. ya dok ya. Mm-mm. Ya, betul. Oke, dokter Aliko sebentar ini udah ada Baim yang gabung sama kita di sini. Hai Ya, Baim. halo. Hai juga, Halo, hai Mbak apa Im. kabar Melani, hai dok. Ya, Halo, Apa Mbak Im. kabar? sehat-sehat. Alhamdulillah. Kiano mana? Kiano lagi di rumah, dia nggak bisa kesini gara-gara saya tadi kerja dulu sebelum kesini. Ah, oke, siap. Iya, Baim, kita masih ngomongin soal nyeri pinggang dan punggung. Kita udah mulai ngomong dari tadi Oke. nih sambil nungguin kamu masuk. oh Tadi iya, dokter Adiko udah ngejelasin kurang lebih definisi kalau nyeri pinggang, nyeri punggung tuh bagiannya sebelah mana aja sih? Definisinya seperti apa? Karena kadang-kadang kita sebagai orang awam tuh suka ketuker-tuker gitu kan? kalau menurut saya, Ya, Yes. Mbak Im, Kamu gimana? sendiri pernah oke. ngerasain sakit pinggang atau punggung gitu nggak sih, Baim? Oh sering, apalagi kalau Kalau WFH itu kan sebenarnya kita itu banyaknya di ini ya di depan komputer, habis itu ngedit juga saya terkadang masih ngedit. Mhm. Jadi saya itu kalau udah mulai lama gitu ya dan lupa minum air putih tuh mulai tuh benar-benar sakit tuh pinggangnya. Kadang-kadang orang-orang nggak tahu ini kepercayaan orang dulu atau emang benar ya, tapi banyak yang bilang tuh kayak itu kurang tuh minum air putih, minum. Nah, kadang-kadang suka begitu. Nah, kalau saya juga sekarang kalau gendong Keanu kan tambah lama tambah berat tuh. Nah, itu dia Iya, terkadang juga udah lumayan suka beratnya ya. sakit. Udah lumayan. Dia itu dari normal normal bayi seumuran dia lebih 10 cm. Ah, Tingginya, Tinggi oke. banget dia, oke. tinggi banget. Oke, Dok, Mm-mm. ini pasti banyak banget yang ngalamin ya, punya baby, punya anak, harus main sama anak, ada timbul rasa nyeri gitu di bagian punggung, bagian pinggang. Sebenarnya gejala-gejalanya yang dirasakan tuh apa sih kalau kita bicara soal nyeri pinggang dan punggung ini, Dok? Jadi kalau misalnya gejala, paling sering memang pain. Pain tuh ya nyeri. Nyeri yang tadi Hmm. kita bagi-bagi. Apakah itu nyeri? Paling sering mungkin kalau misalnya karena kebiasaan yang duduk posisi yang lama atau sedentary position itu, mungkin Mhm. lebih ke otot ya. Jadi nyerinya Hmm. paling sering biasanya karena otot. Atau mungkin karena gerakan yang repetitif atau berulang. Biasanya banyak Hmm. posisi membungkuk atau mengangkat sesuatu yang berat. Itu biasanya juga berhubungannya sama otot. Nah, Hmm. Hmm. kemudian bisa juga dari sendi-sendinya. Dari Oke. sendi-sendinya mungkin sendinya apakah dia bisa ketarik sehingga menyebabkan dia iritasi. Atau mungkin Hmm. yang kalau misalnya masalahnya dari diskus atau dari bantalannya, biasanya sarafnya itu bisa kejepit atau biasa kita nyebut ada herniasi nukleus pulposus atau HNP biasa kita sebut. HNP. Itu Ya. HNP itu udah cukup advance lah, udah cukup berat sehingga dia kadang-kadang ada penjalaran bisa sampai ke lower extremity atau daerah pantat atau daerah paha, betis gitu. Dan Ya. itu khasnya mungkin biasanya bisa di satu sisi aja, kanan aja atau sebelah kiri aja, tergantung jepitannya di mana. Gitu, Oke. Terus Mbak. kalau Oh. dok kalau Ya, malam-malam tuh suka apa? Saya tuh suka mandi gitu ya. Nah itu ya. terkadang tuh itu emang bikin badan tuh sakit-sakit sama pegel apa cuman mitos aja sih orang-orang itu ngomong. Nah, Jadi Dok, sebenarnya kalau benar nih. misalnya mandi malam-malam itu lebih Heeh. ke mitos ya. Jadi karena sebenarnya intinya adalah kalau misalnya kita mandi itu kan tujuan kita untuk membersihkan badan. Kalau Mm-mm. masa gara-gara kita mitos mandi tengah malam nggak boleh, akhirnya malah kita jadi nggak mandi, apalagi zaman pandemi gini kan kita habis ketemu orang segala macam, malah kita bawa virus ke rumah kan Apalagi takutnya kayak masa gitu. pandemi
sekarang ya dok. Itu dia, exactly. Jadi maksud saya artinya kalau misalnya kita memang harus mandi tengah malam, misalnya karena urusan pekerjaan, sampai rumah harus bersih-bersih, mungkin idealnya karena takut suhunya dingin, bisa kita mandi dengan pakai air hangat misalnya. Karena dengan air hangat itu pun kadang-kadang itu juga bisa merilis rasa lelah atau rasa capek. Gitu. Oke, jadi itu mitos ya, Mbak Im. Jadi sekarang boleh Yes, kalau misalnya mitos. habis kerja, pulang, mau ketemu sama Kianu tuh harus mandi dulu, harus bersih dulu. Mandi. Wajib mandi. Nah, ada lagi satu lagi. Kalau misalkan kayak kan pinggang kita suka gini-gini tuh krok oh ini. Itu sebenarnya keretak-keretak itu bener nggak sih? Emang beneran ngatasi nyeri punggung atau nggak pinggang atau mungkin leher? Apalagi sekarang kalau di YouTube tuh banyak seperti itu. Yang sekarang tuh itu bener atau nggak sih? Kretek-kretek paling enak soalnya dok. Gimana? Iya. Jadi itu sebenarnya stretching ya, itu bagian dari stretching. Jadi kalau misalnya kita kayak bangun tidur tuh kan kadang-kadang mungkin kita nyebutnya kayak ngulet-ngulet gitu ya, kayak wah gitu badannya kayak ditarik gitu. Itu sebenarnya memang pasti lebih enak karena itu otot kita kayak ditegangkan sehingga dia ada efek jadi rileks juga. Cuman memang tidak boleh kalau misalnya gerakan itu kita lakukan secara seketika gitu. Karena justru akan bisa menyebabkan cedera atau robekan dari otot atau dari ligamennya. Itu sih bahayanya. Oke. Gitu, Terjawab ya Mbak Im ya. Oke, jawab. Mantap. Baik. Nah, sekarang dokter, kalau kita bicara soal nyeri pinggang atau nyeri di bagian punggung, sebenarnya orang-orang yang paling rentan ngalamin hal tersebut yang mana sih? Apakah teman-teman yang selama ini kerja kantoran atau yang sekarang akhirnya jadi harus WFH gitu kan, harus ngerasain duduk berlama-lama, berjam-jam. Siapa aja sih orang-orang yang paling beresiko mengalami ini? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin resiko, pertama kita bisa bagi kategorinya berdasarkan usia atau umur ya. Jadi kalau misalnya pada orang-orang yang sudah elderly atau sudah tua, itu sudah di atas 45 atau di atas 50 tahun, mungkin biasanya masalahnya masalah anatomikalnya. Jadi mungkin karena ada pengapurannya atau masalah dari tulangnya itu sendiri, dia dengan adanya osteoporosis, itu juga bisa menyebabkan penyempitan pada sarafnya. Cuman kalau misalnya pada yang usia-usia muda, dewasa muda, misalnya usia 20 sampai 40 tahun itu, mungkin lebih karena kebiasaannya, misalnya karena kita ngomongin WFH nih sekarang, jadi pertama postur duduk yang salah atau tidak sempurna, atau kita nyebutnya ergonomis gitu ya, itu posisi yang salah, tidak ergonomis dalam waktu periode yang lama. Bisa kita kerja 8 jam sehari di depan komputer kayak gitu dengan posisi males-malesan di bed, senderannya cuman, badannya melengkung rebahan lah, tim rebahan mungkin katanya Mbak Mel. Ya itu juga nggak bagus, itu nggak benar. Atau juga ada juga orang-orang yang misalnya agak sedikit overweight atau agak gemuk, itu mungkin juga akan bisa menyebabkan nyeri pada tulang belakang. Begitu. Oke. Baik, jadi itu orang-orang yang rentan atau yang lebih beresiko gitu. Kalau misalnya tips yang bisa dikasih dari Dokter Aldiko nih untuk kita semua, apalagi banyak teman-teman yang sekarang ini work from home, apa sih dok yang bisa dilakukan supaya kita bisa terhindar dari rasa sakit atau rasa nyeri pada punggung dan pinggang? Oke, kaitannya dengan WFH, mungkin tadi saya sudah mention sedikit mengenai ergonomi. Apa sih sebenarnya ergonomi atau ergonomical position itu ya? Jadi ergonomi itu adalah posisi di mana postur badan kita ini membuat otot kita ini dalam posisi yang rileks, nggak berat gitu loh. Jadi nggak tegang atau apa segala macam. Nah, posisi ergonomis itu mungkin kalau misalnya teman-teman di sini pada googling, kalau misalnya di YouTube atau di mana itu udah banyak banget mengenai ergonomical position itu, ada derajat-derajatnya. Paling nggak kalau misalnya untuk leher ini kita harus laptop atau komputer itu harus eye level, atau paling nggak turun mungkin sekitar 25-30 derajat. Karena kalau terlalu nunduk, itu akan menyebabkan nyeri pada daerah leher, neck pain. Tengkuk gitu ya? Jadi karena kalau misalnya kita nunduk begini, ini akan tegang nih daerah sini, Mel. Nah, itu yang pertama nggak bagus. Nah, kemudian kalau misalnya pada posisi duduk, kadang-kadang kan kita duduk di kursi bakso gitu. Kursi bakso itu yang kayak nggak ada sederannya gitu, Mel. Nah, itu kan kadang-kadang postur badan kita, punggung bawahnya ini agak membungkuk. Nah, itu kalau misalnya dibiarkan terlalu lama, itu juga akan bisa menyebabkan nyeri. Gitu. Nah, jadi gimana cara supaya kita terbebas dari itu? Jadi kalau misalnya kita mau bekerja dalam posisi duduk itu pertama kalau bisa harus dengan ergonomic chair atau kursi yang ergonomis. Gimana bentuk ergonomis? Kalau misalnya Melanie
tahu kursi-kursi kantor itu kan pasti ada kayak back supportnya atau lumbar supportnya Bener, itu. Nah, bener. itu sebaiknya kita benar-benar duduk tuh nyender, nempel. Jadi karena Ah, lumbar supportnya itu udah ngebentuk dengan anatomical dari badan kita sendiri. Nah, oke. kemudian tadi saya bilang untuk laptop atau layarnya itu kalau bisa eye level atau paling nggak turun sekitar 25 atau 30 derajat supaya kita tidak terlalu nunduk. Mhm, Ya, mhm, itu jadi mungkin jaraknya pun juga kalau bisa jangan terlalu jauh. Kemudian kalau mhm, misalnya kita menggunakan apa namanya mouse, itu juga kalau mhm, bisa armnya ini bagian bawah ini sudah nempel mhm. di meja atau di pinggang dari Oh, kursinya itu sendiri ya. supaya nggak terlalu lelah. Jangan sampai menggantung. Kalau menggantung tuh kalau misalnya kita dalam posisi 3 jam aja kita begitu, lama-lama pegel nih daerah sini. Kemeng ya, Iya, Dok? itu udah kemeng, nggak enak pasti jadinya. Nah, itu jadi sebenarnya ergonomi position itu adalah saat tubuh ini dipertahankan dalam posisi yang rileks saat kita Hmm, bekerja. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah pertama udah ergonomis, ada juga, nah tadi saya mungkin saya nambahin satu. Selain posisi ah, duduk, sebenarnya kita juga bisa posisi berdiri. Supaya apa? Karena kita menjaga back kita ini agak posisinya posturnya tegap terus. Bisa juga kalau misalnya kita ah, berdiri ya artinya badan kita berdiri, laptopnya atau layar itu juga dalam desk atau meja yang posisinya disesuaikan gitu. Nah, itu oke, salah satu option ya. Cuman kalau misalnya oke. berdiri mungkin tidak bisa selama saat kita misalnya kerja dengan posisi duduk, karena berdiri pun ada batasnya. Kalau bisa juga jangan Oke. terlalu lama, karena akan jauh lebih lelah daripada kita posisi duduk. Nah, Oke. kemudian kalau misalnya kita duduk, ada Mhm. baiknya misalnya setiap 2 jam sekali itu kita berdiri stretching supaya Stretching. melemaskan, ya stretching untuk melemaskan otot-otot yang mungkin terlalu kaku kita, apalagi kalau misalnya meetingnya lama panjang gitu kan, bisa aja Iya. minta break sebentar, break istirahat. Karena kalau misalnya kita lagi meeting pun pasti akan ada jam 10 ada coffee break, jam 12 makan, habis itu jam 2 atau jam 3 udah coffee break lagi. Itu kan pasti Benar. udah rutin kayak gitu. Jadi Iya. jangan jangan terlalu dipaksakan, kerjaan itu juga jangan terlalu dipaksakan. Karena nanti juga akan nggak maksimal. Ujung-ujungnya malah jadi sakit pinggang, tangannya pegel, kaku, Betul. lehernya segala macam. Itu kan malah jadi masalah gitu. Benar-benar. Gitu kira-kira Mel. Oke, problemnya bagi teman-teman yang WFH ini malah kebanyakan dari mereka nggak punya waktu tuh untuk istirahat. Biasanya back to back tuh, Dok. Meeting satu Iya ke meeting betul. lain, boro-boro bisa stretching gitu, udah langsung masuk lagi, connect lagi ke yang lain. Iya loh, makin jadi. Jadi usahakan seperti Harus itu. mau Mel, harus Iya, disiapkan waktu untuk itu. Kalau nggak malah ngerasain sendiri sakitnya nggak enak. iya benar. Demi kesehatan Berat. kita juga, demi kebaikannya kita ya, Dok ya. Oke, Yes, betul. berarti sekarang Mbak Im juga udah tahu nih seperti apa tadi tips dari Dokter Aldiko untuk bisa mencegah terjadinya nyeri pada pinggang, pada punggung. Cari kursi sebisa mungkin yang ergonomis. Mbak Im udah paham belum Ya nih kursi betul. ergonomis? Bisa nyender ya. Yes, Iya yang benar. bisa nyender Baim. Jangan pakai kursi bakso Betul. kerjanya. Di rumah pakai kursi apa kalau kamu biasanya lagi ngedit atau ngelihat ada report apapun itu, biasanya kursi kayak gimana kalau buat kerja? Biasanya dijual di toko furniture itu yang buat kursi kantor loh, misalnya kita nanya gitu ya, pasti memang Hmm, yang laki sih kebanyakan ya. Dia itu sudah Ya, didesain dengan busanya ada, habis itu yes. juga lengkungannya juga ada. Kayaknya kita beli yang seperti itu sih supaya emang berjam-jam mereka tuh nggak sakit pinggang itu dia. Oke, oke. Jadi udah paham ya sebenarnya ya. Sebelum dikasih tahu sama dokter Aldika Udah. juga udah pakai gitu. Oh iya, Ya. mungkin ini ada nggak sih pengalamannya Mbak Im? Misalnya zaman kita kecil dulu, inget nggak Im? Kita disuruh nginjek-nginjekin badan orang tua, ya nggak? Terus atau nggak zaman kita sekarang anak-anak atau ponakannya kita suruh, ayo dong injek-injekin dong badan aku nih pegel-pegel. Oh iya, Pasti tahu banyak tahu tuh di tahu. antara, Iya. iya kan? Iya iya iya. Dok, itu boleh nggak dok dilakukan sebenarnya? Eh, Sebenarnya tergantung beratnya, umur apa, tergantung berat dari anak yang injek-injeknya. Jadi saya juga dulu sempat waktu saya kecil itu, ibu saya juga sempat minta, aduh tolong kok apa namanya injek-injek punggung mama gitu segala macam. Ya saat itu berat saya mungkin masih 35 kilo gitu, mungkin masih nyaman buat dia. Cuman sekarang saat saya beratnya udah di atas 60 kilo, malah penyet nanti kalau misalnya kita injekkan malah nggak ini. Cuman Eh intinya adalah justru, itu adalah salah satu bentuk masas sebenarnya. Jadi iya. dengan adanya masas itu akan memecahkan asam laktat di dalam badan kita. Jadi asam laktat Ah, itu yang begitu dia sudah terpecah, dia akan menyebabkan stress release. Jadi badan kita jadi lebih rileks, jadi ya. menghilangkan lelah, menghilangkan capek. Jadi sebenarnya itu masuk di untuk pijatan ya. Sama halnya dengan kayak kita berendam air hangat atau berendam air panas.
Jadi badan kita juga asam laktat yang terbentuk itu akibat kita banyak bekerja itu akan jadi lebih terpecah dan jadi lebih rileks badannya. Ya masih oke-oke aja, cuma jangan bebannya jangan terlalu berat, jangan anak udah agak gemuk berat 50 kilo suruh nginjek-nginjekin badan kan malah penyet nanti kitanya. Gitu kurang lebih. Iya, kalau anaknya masih balita mungkin masuk akal ya, tapi kalau boleh, masih oke. Jangan, nanti malah jadi bahaya. Oke, dokter terima kasih banyak ya, ini informasinya banyak sekali yang kita butuhkan. Dan siap, sama-sama Melanie. Gimana nih untuk bisa mencegah terjadinya nyeri pinggang dan punggung? Dokter jangan kemana-mana dulu karena pertanyaan dari teman-teman followers ini udah ada banyak banget yang harus dijawab sama dokter. Tapi sekarang saya punya info penting nih buat teman-teman semuanya nih. Sekarang ada yang namanya Pain Relief Center, persembahan dari Neoremasil. Jadi teman-teman, di Pain Relief Center ini, kamu bisa tanya-tanya seputar nyeri, mulai dari nyeri pinggang, terus nyeri punggung, maupun nyeri otot. Nanti tim dokter dari Pain Relief Center akan ngasih jawaban untuk kamu yang sesuai dengan pertanyaan dan sesuai dengan keluhan yang kamu berikan. Langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya Neoremasil. Nanti langsung kebuka tuh websitenya. Kamu bisa langsung aja masukin pertanyaannya, langsung ditunggu jawabannya. Beres deh. Nah, itu Mbak Im udah pernah nyobain belum masuk ke Pain Relief Center-nya Neoremasil? Udah, dan pasti udah ya? Udah dong, harus. Oh, dimarahin saya. Jadi udah. Waktu itu juga udah sempet nyobain Mbak Im. Terus di sana jawaban dari tim dokternya sangat-sangat memuaskan. Aku langsung dikasih tuh karena kan aku nih olahraga banget kan. Aku suka lari maraton. Pasti yang namanya nyeri punggung, pinggang tuh udah jadi sahabat banget. Langsung dikasih jawabannya sama tim dokter, sekaligus direkomendasiin berbagai pereda nyeri nih. Jadi teman-teman informasi juga buat kamu semua. Jadi Neoremasil ada 2 jenis. Ada yang dioles ya seperti biasa, ada juga yang diminum. Nah, kalau untuk dioles, ini seperti yang sudah ada di sini teman-teman mungkin bisa ngintip sedikit ya. Dioles itu ada Neoremasil Hot Cream yang bentuknya botol, terus Neoremasil Cream hangat dan Neoremasil Cream hot. Kemasan ini compact banget, bisa dioles sebelum atau sesudah olahraga. Jadi cocok banget buat aku nih yang olahraga banget karena panasnya pas, cepat meresap dan tidak lengket. Nah, buat yang diminum, ada juga nih yang namanya Neoremasil tablet untuk nyeri otot dan pegal linu. Tapi kalau disertai dengan kram, ada rasa kebas, kesemutan, gak enak, bisa pakai Neoremasil Neuro. Nah, yang terakhir ini ada inovasi terbaru nih, yaitu Neoremasil Oralinu. Praktis banget buat dibawa-bawa karena dalam kemasan saset, jadi bisa juga menghangatkan tubuh. Gitu, Im. Jago kan aku? Betul, dan itu gampang banget lagi, semuanya tuh bisa dibelinya tuh di minimarket, supermarket, apotik, bahkan ini nih toko online Tempo Store. Nah, Tempo Store home delivery itu selalu saya gunain tuh. Pokoknya Paula disuruh sana belinya ya biar cepat banyak belinya stok gitu. Iya. Salam buat Paula ya, bilang suruh belanja yang banyak gitu. Biar itu dia benar. dikirim paketnya. Oke. Nah, tadi itu udah ada informasi dari aku, dari Baim juga udah share informasinya. Kita juga udah dengar penjelasan dari Dokter Aldiko. Semoga bisa jadi bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ini, Mbak Imi. Untuk itu aku pengen gabung lagi sama Dokter Aldiko. Sudah bergabungkah di sini, Dokter Aldiko? Udah ditunggu sama pertanyaan yang banyak banget. Halo, saya kembali Mel. Oke, dokter. Udah ready untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman? Siap, insya Allah bisa saya jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, ini sudah masuk di kolom chat Instagramnya Alo Dokter. Dan banyak, jadi dokter, ya mudah-mudahan nggak aus. Dari Veya 006, Dear Neoremasil, halo dokter, Baim, pertanyaan saya yaitu hal-hal apa yang menyebabkan sakit pinggang bagian belakang dan apakah ini berbahaya? Terus berikutnya, apakah posisi duduk sambil membungkuk saat kerja bisa menyebabkan punggung dan pinggang sakit? Silakan dok. Sebenarnya udah terjawab sih tadi, cuman boleh diulang lagi kali ya sedikit.
Oke, jadi yang menyebabkan rasa sakit memang tadi sudah sampaikan ya mengenai anatomi dari tulang belakang, anatomi dari punggung kita itu apa aja. Pertama ada yang Mhm. hard tissue atau tulang, kemudian soft tissue. Soft tissue yang agak banyak nih, ada Ya. sarafnya, ada diskusnya atau bantalan dari tulangnya itu, kemudian ada ligamennya atau sendi-sendinya itu, kemudian ada sarafnya sendiri, sama ada pembuluh darah segala macam, otot segala macam. Nah, Ya. itu mesti kita breakdown dulu, nyerinya dari arah mana. Kalau misalnya karena kebiasaan posisi duduk yang lama atau postur duduk yang salah, tadi mungkin disampaikan masalah duduk dalam posisi membungkuk, itu yang tadi saya tidak sarankan sebenarnya. Karena dengan kita posisi membungkuk itu, otot kita akan ada overstretch nantinya. Overstretch, apalagi kalau misalnya sudah dalam posisi yang lama, durasi yang panjang, itu dia akan jadi iritasi atau mungkin akan jadi terjadi inflamasi. Sehingga itu bisa menyebabkan nyeri. Kalau misalnya cuma nyerinya otot aja, ya mungkin kita harus obatin untuk bagian ototnya aja. Gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya ternyata berhubungan sama diskusnya atau bantalan dari tulang belakangnya itu, kadang-kadang diskusnya itu kan ada terjadi kebocoran ya. Mungkin tadi saya sudah sebutkan di awal mengenai HNP, herniasi nucleus pulposus. Kebocorannya itu akan menyebabkan dia ada tonjolan. Nah, tonjolannya itu kadang menekan ke arah saraf atau tulang belakangnya itu. Nah, itu yang kadang-kadang ada efek sampai ke kaki. Kadang-kadang keluhannya bisa sampai sakit, kesemutan, baal, kebas-kebas di daerah kulitnya. Ya, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang sangat mengganggu buat sebagian orang. Gitu. Karena kalau misalnya ngomongin tulang, mungkin pada orang muda jarang ya terjadi pengeroposan atau osteoporosis. Mungkin lebih kalau misalnya kita, ya tapi kan riwayat trauma misalnya, atau jatuh pada posisi terduduk, atau kebentur, atau ketabrak sepeda motor misalnya, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin WFA, ya mungkin lebih ke otot sama saraf dan diskusnya atau bantalnya itu tadi. Nah, terus tadi kalau bisa dibilang apakah ini berbahaya atau tidak, ya kita harus lihat. Kalau misalnya nyerinya cuman masih hilang timbul, masih bisa diobatin dengan minum obat, mungkin nggak terlalu bermakna. Artinya mungkin hanya masih bisa teratasi lah dengan obat-obat. Tapi kalau misalnya nyerinya sudah terus-menerus, persisten, dan kemudian nyerinya mungkin bertambah berat, nah itulah waktunya kita berobat ke dokter. Baik. Gitu. Sudah dijawab dengan jelas. Mbak Im, Yes. aku boleh tahu nggak, kamu kalau posisi duduk paling PW, paling favorit kayak gimana sih? Kalau lagi kerja biasanya tanpa kamu sadari Kalau ya? lagi kerja, kalau lagi kerja tuh kadang-kadang saya angkat kaki gini untuk ngedit. Habis itu juga kalau misalkan di sofa tuh gini, bersila gini. Tuh, dok. Harus ada sandarannya loh, Im. Oh, sandarannya iyalah dok, kan nanti iya pasti dokter itu kadang-kadang kalau saya tuh kalau misalkan lagi serius tuh suka kelupaan, saya suka gini aja tuh, gini ya baru nanti kita gini lagi kalau pegang gitu dok. Nah itu baru berasa nyerinya besoknya biasanya, atau kira-kira ya 10 menit abis posisi itu langsung berasa kan? Langsung berasa, kadang-kadang kalau kita udah lupa gitu pasti yang kerja pasti pegel banget. Nah itu dia. Jadi sekarang udah tahu ya mesti gimana ya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya nih untuk dokter. Dok, dari klorofilik, kapan sih kita perlu periksa nyeri punggung ke dokter? Tadi udah terjawab, tapi boleh sedikit lagi, singkat aja dok. Kapan kita harus periksakan diri ke dokter? Ya itu tadi saya bilang, kalau misalnya nyerinya sudah persisten atau terus-menerus. Terus-menerus mungkin tidak hilang dengan sudah minum obat, atau mungkin sudah dimasas atau berendam air hangat masih sakit juga, nggak hilang, atau bahkan malah bertambah semakin berat. Itu ada saatnya kita untuk konsultasi ke dokter. Karena mungkin dengan pemeriksaan, mungkin ya kita evaluasi aja, observasi. Bisa sampai 1-2 minggu pun masih nggak apa-apa. Asal misalnya sudah dilakukan penanganan, misalnya dia udah minum obat untuk penghilang nyeri, apa untuk antiinflamasi, setelah diminum tapi masih sakit, mungkin ada saatnya kita periksa ke dokter. Karena di dokter nanti akan mungkin setelah dilakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan juga, pemeriksaan penunjang kita menyebutnya. Jadi pemeriksaan penunjang itu bisa kita lakukan pemeriksaan ronsen, mungkin sampai harus dengan MRI atau sampai harus dengan CT scan. Itu akan membantu menegakkan diagnosis bagi dokternya. Gitu, Mbak. Siap, dok. Sekarang pertanyaan berikutnya ya, dok. Ini dari Stay. Dok, selain mentol, kandungan apa aja sih yang ada di dalam salep yang direkomendasikan dan efektif meredakan nyeri punggung atau pinggang? Silakan, dokter. Kalau misalnya untuk salep, mungkin mentol udah cukup baik ya. Karena dia kan yang kita kejar tuh kadang-kadang efek dari hangatnya itu.
Karena tadi saya bilang efek hangat itu akan merilis dari stres atau dari nyeri dari punggung kita, karena tadi ada pemecahan asam laktat itu segala macam. Itu sudah cukup baik. Mungkin bisa ditambah juga kalau misalnya dengan obat oles yang masih sakit, mungkin kita bisa coba minum dengan obat atau obat tablet gitu, Oke, untuk jadi menghilangkan awalnya nyeri. pakai salep dulu ya supaya bisa Iya, meredakan rasa tidak nyamannya itu ya, Dok ya. yes, benar. Karena kan itu Oke. efeknya kadang-kadang jadi anget ya kalau pakai mentol ya. Oke. Oke. Mbak Im, kalau Mbak Im sendiri suka juga pakai salep untuk bisa meredakan nyeri pada pinggang. Kayak tadi kamu cerita tuh duduk bersila lama, terus muncul rasa nyeri nggak lama kemudian. Suka langsung dikasih salep juga nggak biasanya? Biasanya sih sekalian dipijit-pijit kecil ya, kayak diolesin, diginiin. Habis itu juga kalau ada kakak tuh terkadang saya minta tolongin kakak, kalau di rumah tolongin dong dari bahu, dari ini. Tapi yang paling enak Wah, kalau emang enak pakai yang amat. anget-anget. Iya, kadang-kadang mereka udah hafal ketika saya ke rumah gitu ya, ke rumah orang tua. Saya tuh pasti keadaannya capek, kerja terus. Akhirnya mereka tuh kadang-kadang suka mijit. Enak deh, pokoknya emang keluarga kita emang dari dulu tuh, makanya tadi pertanyaannya benar tuh ketika eh, waktu kita kecil tuh sering disuruh nginjek badan tuh kayak udah hampir tiap saat kalau saya sama mama. Jadi emang keluarga saya tuh suka banget dipijit sama berbau-bau. Gimana caranya sih supaya pegal-pegal hilang? Nah itu Iya. dia. Tapi Oke, Mel, jadi aku pengalaman. mau nambahin sedikit boleh ya Mel? Jadi kalau Boleh, misalnya boleh. kita tadi mungkin berkaitan sama pijit gitu ya. Kalau misalnya intinya gini, kalau misalnya kan kadang-kadang orang ada, dok kalau dipijit-pijit bagus atau enggak sih? Intinya gini, kalau misalnya kita sakit nih, pegel atau mungkin nyeri tulang belakang. Di saat kita dilakukan sesuatu, ya minum obat, ya dengan diolesin mentol apa sampai dipijit-pijit segala macam, itu jadinya enak, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya Oke. ternyata dipijit-pijit malah makin gak enak, makin sakit, makin kesemutan, apalah segala macam, itu sebaiknya di stop aktivitas itu. Ya, Jadi mungkin saatnya ke konsultasi ke yang lebih expert gitu. Iya, iya. Jadi indikatornya dari kita juga ya, kita yang bisa Iya, ngukur nih. benar. Kita yang ngerasain badan kita sendiri kan? Benar, benar. Dan satu lagi, jangan ngasal juga pijitnya dok ya. Kadang-kadang kan kita udah karena saking udah kakunya badan, nggak enak, rasanya Iya, pengen dipijit. Jadi cari tukang pijit yang ngasal aja. Padahal bisa jadi itu memperparah keadaan gitu. iya betul. Oke, oke, baik. Dokter, thank you. Satu lagi pertanyaannya nih. Pertanyaannya pas Iya, lagi WFH. Saya harus mute dulu. Karena lama-lama rasanya sering bungkuk, saya nyoba untuk latihan duduk tegak. Tapi duduk tegak lama-lama malah jadi nyeri punggung dan pinggang. Yang salah apa nih dok? Kadang-kadang malah rasanya otot kayak ketarik dari punggung bawah ke atas. Akhirnya saya duduknya lama-lama nyari posisi PW. Posisi PW aja. Ya seharusnya gimana nih dok biar bisa benerin postur supaya nggak sering ngerasain nyeri punggung kayak gini. Silakan dokter. oke. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah posisi duduk, tadi saya bilang, kalau misalnya kita kerja di rumah, sebaiknya memang kita harus punya kayak ergonomic chair atau kursi kerja lah, yang tadi mungkin Mbak Im sudah sampaikan gitu ya. Karena Paling nggak di modal kursi ya kerja, dok. paling nggak modal kursi kerja aja, sama paling Iya. meja yang eye levelnya jadi pas gitu ya untuk monitor dari laptop kita sendiri. Nah, jadi dengan adanya kursi itu nanti justru kalau udah ada yang senderannya itu, kita saatnya bersender. Jangan udah pakai kursi kerja itu malah masih tegap juga, jadi nggak nyender itu malah akan pegel, Nggak sama aja ngaruh. gitu. Nggak ngaruh, itu sama aja kayak duduk di kursi bakso tadi saya sampaikan begitu ya. Jadi mungkin kursinya dimajuin aja atau agak dipepetin ke mejanya. Jadi kita tetap nyender, tapi dengan back support yang sudah ngikutin postur dari tulang belakang kita, itu akan lebih baik. Dan kemudian tangannya juga jangan memanjang begini, jangan tegang. Jadi mungkin lebih rileks karena jadi lebih rileks, dan ini kalau bisa ada gantungannya atau ada penahannya. Jadi tangan Ada kita nggak gantung supportnya ya. megang mouse gitu. Ada supportnya. Nah, kemudian untuk tadi mata, kalau bisa monitornya juga eye level. Jangan terlalu rendah atau jangan ketinggian. Ketinggian kita malah nggak enak di dana kan. Tapi kalau misalnya Bener banget. kerendahan, ini nih yang kadang-kadang Duduk jadi sakit di terus. leher. Iya. Bayangkan kalau misalnya kita main handphone aja, kadang-kadang kepala kita begini, kita kadang-kadang nggak Bener. ngeliatin lingkungan sekitar kita. Nah, itu pun juga nggak bagus. Idealnya memang justru handphonenya dinaikin, tapi juga jangan menggantung. Jadi tetap harus ada yang, misalnya tangan kita tetap bersandar di meja gitu. Atau kalau nggak pakai stand aja, standing buat handphone itu sendiri gitu. Oke, oke. Ini juga masalah nih, Paling yang
ngerasain nggak ngeliat handphone terus, sempet ngerasain nggak enak di bagian leher juga nggak? Pernah nggak? Iya, sama ngegeremet kadang-kadang kalau kelamaan gitu ya kita lihat handphone kadang-kadang Geremet. pusing sendiri gitu. Ngegeremet ya bahasanya. Iya itu benar tuh kata yang tepat. Iya benar. Iya, itu emang selalu dirasakan, apalagi kita sekarang semuanya into gadget banget, into Yes. handphone, Iya jadi udah benar pasti benar. jadi langganannya kita. Jadi mudah-mudahan tips dari Dokter Aldiko nih bisa membantu kita mengurangi lah paling nggak rasa Amin. sakitnya atau jadi preventif untuk kita semua ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dokter, masih kuat? Boleh, ajar terus Mel. Oke, apa benar dari Juni.art? Apa benar kalau kita terlalu banyak makan sayur kangkung atau pare bagi usia 30-an ke atas bisa bikin pinggang kita sakit, Dok? Dan sayuran apa aja sih yang harus kita hindari? Terus nggak boleh dimakan agar nggak sakit pinggang. Ayo, ini banyak banget nih juga yang aku dengar, Dok. Makanan yang dilarang karena bisa menyebabkan sakit pinggang. Silakan Dokter Aldiko. Pertanyaannya agak spesifik, mungkin lebih ke ahli gizi ya untuk bisa jawab kayak gini ya. Cuman kalau misalnya makanan sih mungkin nggak terlalu berhubungan. Kecuali gini, misalnya masalahnya tadi saya bilang kalau misalnya di nyeri punggung itu kan punggung kan ada organ juga, yaitu organ ginjal di situ. Mungkin tadi Baim juga sudah sampaikan, kalau misalnya kurang minum mungkin jadi sakit. Nah itu mungkin efeknya lebih ke ginjalnya misalnya. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk kandungan makanan sih mungkin lebih spesifik ke ahli gizi kali nanya ya, karena saya juga nggak terlalu tahu untuk hal itu. Benar-benar. Gitu. Karena kalau yang saya tahu memang makanan-makanan seperti itu juga dianggapnya sebagai mitos sih dok. Tapi sekali lagi mungkin akan lebih tepat apabila dijawab sama ahli gizi yang lebih jelas gitu ya informasinya. Oke, terima kasih dokter. Ini dari Khaira Lukna, selama WFH sering banget nih duduk berjam-jam depan laptop. Sebaiknya setiap berapa jam sekali sih kita perlu olahraga ringan buat menghindari terjadinya nyeri punggung dan nyeri pinggang. Nah, silakan dok. Tadi udah sempat dijelaskan juga tuh. Ya. Jadi kalau misalnya untuk stretchingnya maksimal 2 jam. Itu sama kalau kita bepergian, nyetir ya. Jadi nyetir bukan itu bahkan jangan 2 hari udah rontok Mel badannya. Jadi kalau maksimal 2 jam. Kalau misalnya kurang dari 2 jam, ada waktu untuk stretching, bangun, stretching apa ya. Mungkin tadi mulet-mulet itu segala macam, itu akan lebih baik. Sama kalau misalnya kita juga berkendara. Berkendara itu dengan postur kita harus tegap, konsen, ngadep ke jalan segala macam. Ada baiknya setiap kali kita ketemu rest area, itu kita istirahat, stretching. Mungkin juga kalau yang muslim bisa sempat ibadah di situ segala macam. Take time saja, nggak usah buru-buru. Intinya sih itu. Oke. Nah, ini menarik sih ya, kalau kita nyetir perjalanan panjang keluar kota, misalnya Baim pernah ngalamin juga nggak sih? Kalau misalnya lagi nyetir atau nggak nyetir deh, let's say lagi pergi yang long trip gitu, misalnya ke luar negeri, harus 24 jam ke Amerika, misal dulu nih sebelum pandemi, ngerasain nyeri juga nggak sih kalau kelamaan duduk gitu, iya kan nih? Ya. Sebenarnya sih setiap perjalanan hampir ya, setiap perjalanan jauh atau nggak setiap perjalanan kalau misalkan kita nyari posisi yang enak aja tuh kadang-kadang kita suka pegel-pegel ya, karena kita sekarang suka berubah itu sebenarnya kan nyari posisi yang enak sama kita tuh pegel ya sama pinggang kita. Itu sih hampir setiap sih saya kalau ada perjalanan yang di atas 40 menit lah ya, itu pasti udah pegel sih, harus ganti-ganti posisi. Oke. Biasanya gantian nyetir atau gimana solusinya saat itu? Janganlah, kita bayar orang aja untuk nyetir, capek. Setuju, Baim, setuju. Udah paling bener ya, Baim enak banget ya, udah ada yang nyetirin, udah ada yang mijetin, komplit banget ya hidupnya. Iya benar. Udah capek. Gak pusing. Oke. Terima kasih Baim sudah share sama kita juga. Ini ada pertanyaan lagi dok, udah masuk lagi dari Dimplan Put. Selamat siang dokter, saya mau tanya kalau tulang belakang terasa sakit saat ingin membungkuk atau mengangkat sesuatu yang berat, itu kenapa ya dok? Soalnya beberapa minggu sebelumnya saya pernah tekan bagian punggung atau tulang belakang oleh teman saya, tiba-tiba saat saya lagi duduk ditekan ke depan gitu, secara tiba-tiba langsung ngerasa sesek, perut sampai dada terasa sakit, dan punggung saya jadi sedikit sulit untuk ditegakkan. Nah, gimana tuh
dari ngangkat galon kayaknya nih Dinklar nih. Ya, jadi kalau misalnya ini mungkin kasusnya lebih ke lower back ya Mel ya. Jadi tulang punggung bagian bawah, which is daerah lumbal ya. Itu kalau Ini favorit misalnya nih, penyakit nyerinya, favorit. iya, kalau misalnya nyerinya localize atau terlokalisir di daerah punggung situ aja, mungkin masih pertimbangannya masih mungkin nyerinya di masalah otot. Cuman kalau misalnya tadi saya bilang keluhannya bisa menjalar sampai ke pantat, ke paha belakang atau betis, itu kan kebetulan itu daerah perjalanan saraf dari tulang belakang kita. Nah, itu mungkin bisa masalahnya sampai ke diskus atau jepitan pada saraf gitu ya. Penekanan dari diskusnya sehingga menyebabkan jepitan pada sarafnya itu. Ya itu masih mungkin. Jadi kalau misalnya kita harus banyak aktivitas yang mengambil sesuatu di lantai jadi harus membungkuk itu sebisa mungkin jangan badan kita yang membungkuk, tapi kalau bisa kita main di kaki. Jadi jongkok back-nya gitu ini ya, Dok? yes, jadi agak menjongkok, jadi kaki yang kita tekukan untuk kita bisa mengangkat itu. Jangan sampai kita malah punggungnya ini yang membungkuk seperti itu karena begitu kita tarik otot di belakang ini suka nggak kuat, suka sakit dia jadi. Sehingga itu yang menyebabkan jadi muscle sprain atau muscle strain. Oke, Gitu. teknik ngangkat barang, ngangkat Yes. anak, gendong anak, itu juga harus Benar. diperhatiin. Kadang-kadang suka ngerasa, Atau mungkin Mbak Im pernah ngerasain juga pas ngangkat piano gitu, one day, ngerasa, aduh, kayak ada yang salah nih di pinggang gue. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Iya pernah sempet kok beberapa kali gara-gara udah mulai lumayan berat ya akhirnya pegel juga apalagi kalau udah kelamaan ya pasti sakit kan harus digendong terus itu dia. Iya, oke. Mm-mm. Itu pasti jadi salah satu langganan ya solusi buat, Mel, ya, kalau misalnya tadi si Baim bilang kalau ngangkat piano segala macam itu sekarang tuh kadang-kadang ada yang mejanya atau tempat misalnya kita mau mandiin anak itu bisa diatur ketinggiannya, levelnya tuh bisa diatur. Jadi sebisa mungkin jangan badan kita yang bungkuk, tapi ya, bednya itu yang ditinggiin. Jadi kita juga nggak terlalu sulit betul. untuk mengangkat dia. Tapi ya mungkin lebih hati-hati karena agak dipagerin sedikit supaya anaknya nggak jatuh ya. Intinya sih itu sih. Sebenarnya paling nyaman itu kalau mandiinnya di bawah ya, Dok. Jadi kitanya yang Ya. membungkuk gitu. Cuman ya itu. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Bener. Apalagi dalam keadaan cepet-cepet kayak gitu. Bener sih, ini bisa jadi salah satu tips juga nih buat para orang tua ya. Oke, Yes. pertanyaan satu lagi dokter. Ini dari Rizky Yusri. Boleh. Dok, kenapa pas batuk pinggang rasanya langsung sakit? Lalu, kenapa nih dok? Jadi kalau misalnya batuk, pada saat kita batuk, secara anatomi badan kita tuh semua ototnya kontraksi. Kayak kita bersin atau batuk. Gitu. Itu kan ya? Iya, bersin, batuk, itu saat semua otot kita kontraksi. Nah, saat kontraksi itu, mungkin kalau tadi dari berhubungan dengan pertanyaan itu, mungkin dia sudah ada masalah. Masalah misalnya dengan adanya jepitan pada saraf tulang belakangnya, akibat dari HNP itu tadi misalnya. Jadi begitu badannya terkontraksi, semakin menekan itu antara tulangnya, sehingga diskusnya semakin menekan ke sarafnya. Sehingga itu yang kadang-kadang bikin, langsung kayak ketarik ototnya apa segala macam. Kayak gitu. Itu sih yang paling mungkin kalau misalnya bersin. Oke, jadi sekali lagi seperti yang dokter udah sampaikan tadi, kalau emang kondisi seperti ini terus-terusan, persistence, saatnya harus tanya ke dokter ya, ada apa sebenarnya menyebabkan jadi setiap bersin atau batuk ada rasa sakit yang timbul gitu. Oke, berikutnya pertanyaan dari Rini Damayanti. Dok, semenjak saya udah lahiran, sering banget kalau sakit punggung. Kenapa ya dok? Terus biar nggak sakit harus ngapain? Nah, ini Baim Paula ngerasain juga nggak sih sakit punggung habis melahirkan? Terkadang sih dia kalau emang misal kalau hamil sih kayaknya penyakit utama sih hampir pegel-pegel ya, sakit punggung, dia capek untuk bebannya kan berat juga. Jadi paling sih itu yang keluhan dia. Kadang-kadang saya suruh pijitin juga, capek banget tapi nggak boleh pijitin ya kalau lagi hamil. Terkadang ya kita nggak tahu yang boleh sama nggak tuh yang mana. Makan obat aja juga kadang-kadang nggak boleh. Jadi ya itulah susahnya seorang ibu. Perjuangan seorang ibu ya, Yuk? Perjuangan sih. Masya Allah. Oke, dokter mungkin bisa kasih penjelasan juga nih ke mungkin masalahnya Paula saat melahirkan, terus mungkin sampai sekarang ada berapa kali juga merasakan sakit pada pinggang, seperti tadi pertanyaan dari Rini. Ini juga silakan dokter. Oke, kalau misalnya pada perempuan yang sedang hamil, mungkin lebih dirasakan mungkin biasanya pada saat hamilnya sudah menjelang trimester terakhir gitu ya, trimester ketiga. Udah saat dia mau gitu ya? karena mungkin yang dia gendong tiap hari itu kan ya bebannya udah mungkin 2-4 kilo misalnya.
Itu aja dengan postur yang kadang-kadang membuat dia badannya jadi membungkuk terus. Nah itu yang kadang-kadang jadi bikin sakit tulang belakangnya. Mungkin kalau misalnya dipijatnya di daerah punggung mungkin nggak terlalu bermasalah Im, karena itu ya seperti yang biasa kita lakukan, dipijat-pijat daerah tulang belakang gitu. Tapi kalau misalnya yang bermasalah takutnya dipijatnya daerah depan, daerah perutnya apa segala macam. Itu yang sebaiknya dihindari. Jadi ya kembali ke tadi, kalau misalnya dipijat ya itu tujuannya untuk stress release atau menghilangkan asam laktat, penumpukan asam laktat yang sudah terjadi di daerah tulang belakangnya itu. Nah, sedangkan kalau misalnya sudah lahiran itu biasanya mungkin berhubungan dengan tadi, kembali lagi yang masalah dia posisi habis mandiin bayinya atau anaknya, kemudian dia mau ngangkat dalam posisi membungkuk, itu juga bisa berpengaruh ke tulang belakangnya atau ke otot-otot bagian tulang belakangnya, bagian punggungnya. Begitu, Melanie. Oke, jadi memang banyak hal yang harus diperhatikan dan juga nggak bisa asal-asalan, benar kata Mbak Im tadi juga ya dok ya, kalau lagi hamil juga treatmentnya berbeda sama orang yang nggak hamil gitu. Jadi sekali lagi harus dicek apakah ini kondisinya serius atau tidak. Tapi kalau tidak persisten, nggak lama, mungkin ini masih gejala yang ringan. Nah sekarang dari namanya susah, PSPTA Andriana, dok mau tanya, saya ini ya itu betul, gemuk sering banget rasanya, sakit pinggang, gerak sedikit aja sakit banget, kayak putus nyambung nih pinggang sama badan. Waduh. Gimana? Jadi mungkin apakah teman-teman yang memang memiliki berat badan berlebih punya potensi atau resiko lebih besar juga nggak sih dok untuk mengalami sakit pinggang ini? Bisa Mel, dengan badan yang lebih berat yang otomatis tulang-tulang penumpu badan kita akan bekerja semakin berat juga. Nah, kemudian juga biasanya orang yang sedikit overweight atau sudah gemuk, itu kan kenapa sih dia gemuk ya? Mungkin kembali lagi karena kurang olahraga. Dalam arti otot-ototnya tidak terbiasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang agak berat gitu loh. Jadi itu yang mungkin menyebabkan dia gerak sedikit aja capek apa segala macam. Karena ya ibaratnya badan dia sudah cenderung malas aja untuk bergerak gitu. Apalagi harus ada kegiatan-kegiatan aktivitas yang sedikit berat aja buat dia udah mungkin lebih melelahkan, lebih bikin keringetan segala macam, dibandingkan mungkin kayak Melanie yang biasa lari segala macam, akan berbeda hasilnya gitu loh. Karena badannya lebih gesit kan ibaratnya, dan jadi badannya juga lebih enteng. Begitu kira-kira. Jadi pasti ada hubungannya ya. Mungkin tipsnya juga bisa diberikan untuk teman-teman yang mengalami ada keluhan rasa sakit atau nyeri di pinggang atau punggung dengan kondisi berat badan yang berlebih. Mungkin bisa diperhatikan juga nih masalahnya. Siapa tahu faktor penyebabnya adalah dari berat badannya gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dengan gaya hidup yang lebih sehat, gaya hidup yang lebih aktif ya. Oke, sekarang aku mau ngasih remind juga nih teman-teman yang mungkin baru join sama Melanie, sama Dr. Aldiko, sama Mbak Im Wong, akan ada 5 e-wallet sebesar Rp100.000 untuk penanya terbaik yang akan dipilih oleh teman-teman. Dari syaratnya, follow dulu Instagramnya @alodokter_id, Neoremasil, dan Instagramnya Mbak Im Wong. Instagram saya nggak usah, nggak apa. Instagramnya Dr. Aldiko juga nggak usah. Karena nanti akan boleh loh Mel, kalau mau di follow boleh loh Mel. Oh boleh ya? Oh boleh. Kalau mau nanya-nanya sama Dr. Aldiko Instagramnya ada di mana dok? @Aldiko Sapardan. @Aldiko Sapardan. Oke, langsung di follow aja teman-teman. Siapa tahu dokter nanti kalau misalnya di DM nanya-nanya soal keluhan yang ada mengenai nyeri pinggang dan punggung yang kita bahas hari ini, mungkin bisa dibantu juga sama Dr. Aldiko ya di @Aldiko Sapardan. Oke. Nah, ingat jangan lupa di follow dulu @alodokter_id, Neoremasil, dan Mbak Im Wongnya untuk bisa mendapatkan e-walletnya. Ada sebesar Rp100.000 untuk 5 pertanyaan terbaik yang akan dipilih oleh teman-teman dari Alo Dokter ya. Oke, sekarang aku mau tanya sama Mbak Im. Ngomong-ngomong soal olahraga, Dr. Aldiko tadi udah sempat sounding nih mengenai olahraga. Mbak Im, saat Ramadan begini, apakah masih sempat untuk berolahraga? Masih terkadang sih, masih. Jadi kalau saya paling jam 5, jam 5.15, terus saya mulai olahraga pas buka, pas sudah kecapean baru buka, itu dia. Pas udah capek, pas haus, pas beduk, pas banget. Iya. Oke, olahraganya apa Im yang dilakukan biasanya kalau itu kan jam-jam rawan ya, jam-jam kritis gitu?
Saya ada di kantor kebetulan ada gym ya buat teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau lari, angkat-angkat ringan. Iya, buat teman-teman di sini karena pandemi itu semuanya nggak bisa keluar ya. Tapi kita nggak Mhm. jadi alasan untuk nggak olahraga sih itu dia. Oke, Ya. mantap. Tapi kalau dari olahraga yang Mbak Im jalani sendiri, apalagi kalau gym identiknya kan dengan weightlifting, dengan angkat dumbbell, angkat berat. Pernah nggak ada kasus kejadian dapet sakit pinggangnya justru bukan karena postural atau karena WFH, tapi karena aktif, karena berolahraga. Pernah nggak? Pernah sih, tapi itu waktu dulu banget. Kalau pas sudah kena, lama-kelamaan kita kalau mau olahraga tuh saya pemanasan dulu karena bahaya banget sih kalau nggak pemanasan. Jadi Yes, benar sudah Mbak. pernah salah ya nggak tahu ya itu namanya apa, cuman lama juga sih agak seminggu gitu untuk balik lagi. Jadi sekarang tuh dibiasain untuk pemanasan kalau misalkan mau angkat beban itu dia. Oke, ya dokter, ini mungkin bisa ditanggapin juga sama dokter Aliko ya. Ini pesan Ya, buat teman-teman yang sekarang ini kan saat pandemi banyak teman-teman yang mulai berolahraga, ada yang sepedahan, ada yang lari misalnya. Jadi apa sih yang mesti dilakukan supaya kita bisa tercegah juga nih? Seperti yang Mbak Im bilang tadi, tiba-tiba lower back pain atau nyeri pinggang, punggung, silakan dokter. ya, kalau misalnya olahraga memang Mbak Im udah bener ya. Jadi sebelum olahraga ada baiknya kita lakukan pemanasan. Pemanasan pun kalau bisa ya yang benar. Jangan pemanasan cuman asal bergerak aja segala macam. Oh, gue udah pemanasan nih, udah panas. Langsung lari gitu juga nggak benar. Paling karena gini, pemanasan itu tujuannya untuk supaya otot ini nggak kaget. Yang tadinya mungkin Ya, biasa duduk, habis kerja lama segala macam, terus tiba-tiba harus olahraga, mau lari, main basket, apapun itu malah kalau misalnya tidak dilakukan pemanasan, risiko terjadi cedera akan jauh lebih besar. Nah, hmm, kemudian kalau misalnya kita, paling nggak kita juga harus tahu limit lah ya, tahu badan kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita sudah ya, terlalu lelah, olahraga apa segala macam, stop aja dulu. Jangan terlalu dipaksakan juga. Karena itu juga akan oke, bisa beresiko cedera juga. Gitu sih Mel oke, paling. Nah, kemudian kalau oke. misalnya sudah terjadi cedera misalnya, mungkin atau mungkin Hmm, sakit pinggang, mungkin tadi kalau misalnya tadi Baim berhubungan dengan angkat beban ya misalnya ya, mungkin ada mhm, baiknya untuk awal-awal kita dengan personal trainer, harus ada dengan orang yang memang sudah biasa atau trainer ya, yang sudah mhm. biasa membantu untuk melakukan angkat-angkat beban itu. Karena kalau misalnya kita melakukan dengan postur yang salah pun, itu juga bisa menyebabkan risiko cedera. Oke. Gitu. Wih, banyak sekali ini informasi yang kita dapetin ya teman-teman dari Dokter Aliko. Thank you so much dokter. Sekalian aku mau Sama-sama minta ini Melanie. dong, pesan-pesan buat teman-teman, buat kita semua nih yang saat ini masih harus menikmati terlebih dahulu, harus sabar dulu sama work from home alias WFH. Apa sih yang harus kita lakukan di masa pandemi ini? Oke, pertama mungkin kita harus bersyukur ya, karena sampai sekarang kita yang masih pada sehat, masih bisa survive menghadapi pandemi ini, kita harus bersyukur juga dengan keadaan kita sekarang. Kapan Hmm, pandemi ini berakhir, we never know. Paling nggak kita sama-sama jaga kesehatan, sama-sama protokol kesehatan semua kita jalankan. Kalau misalnya memang harus bertemu orang pun, kita harus tetap pakai masker, cuci tangan, segala macam seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita dalam melakukan sebuah pekerjaan atau work from home dari rumah, itu sebaiknya kita juga tadi kiat-kiat posisi ergonomis atau dengan ergonomic chair itu harus dilakukan. Kursinya hmm. harus benar, proper. Ya tadi Mbak Melani bilang harus modal lah paling nggak kalau mau kerja di rumah gitu. Kemudian ada baiknya juga kalau misalnya kita memang kerja dan living room itu dipisahkan paling nggak atau nggak disekat lah, dibatasin atau Hmm, nggak view kita jangan jadi gini, jangan sampai kita kerja terus sebelah kita tuh ada ruang TV, orang bisa hmm. nonton TV segala macam santai. Itu tuh akan ada distraction atau terganggu nanti kitanya. Palingnya kita harus Oke, membelakangi. Kalau misalnya oke, nggak ada sekat atau ruangannya kurang besar, kita harus membelakangi itu supaya kita tidak oke. tergoda dengan posisi duduk yang salah nanti segala macam sambil senderan, rebahan, pegang laptop gitu segala macam itu kan jadi salah posisinya. Nah, yang Ya. kedua itu. Kemudian ya tadi kalau misalnya kita lagi bekerja, sebisa mungkin tiap maksimal 2 jam sekali kita harus stretching, melemaskan Mhm, otot-otot juga, mhm. ya seperti itulah. Kemudian juga ya Oke, ergonomic chair tadi harus postur badannya harus benar, tangannya juga harus ada sandarannya, oke. kakinya juga harus posisinya 90-90, begitu. Mhm. Terus kalau misalnya memang Oke. ada cedera atau mungkin ada sakit pinggang, kalau misalnya sakit pinggangnya semakin berat, persisten, ada baiknya konsultasikan ke dokter. Kalau misalnya sudah coba minum obat atau diolesin dengan obat
atau misalnya dikompres, kompres panas, kompres dingin masih sakit juga, ya ada baiknya kita konsultasi ke dokter atau ahli. Gitu sih Mel, kira-kira. Oke, baik. Dokter terima kasih banyak. Ini infonya lengkap, komplit semuanya. Sama-sama. Mudah-mudahan jadi pahala ya dok, bisa memberikan Amin. informasi Berkah penting semuanya. buat kita semua. Amin, ya rabbal alamin. Oh iya, tadi kita belum sempat pamitan sama Mbak Im, tapi kebetulan Mbak Im juga udah ada acara lain. Jadi, thank you so much Mbak Im, udah bergabung juga sama teman-teman di sini, berbagi informasi, berbagi cerita dan tips juga. Sehat-sehat ya buat Mbak Im dan keluarga. Oh ya, kalau misalnya teman-teman tadi sudah mengajukan pertanyaan, harap di-follow dulu Instagram yang tadi sudah aku sempat mention, dan nanti pemenang e-wallet akan diumumkan di Instastory-nya Neo Remasil ya. Jadi standby terus, siapa tahu kamu yang jadi pemenangnya. Dan yang pasti sekali lagi, kalau misal kamu ketinggalan dengerin kita dari tadi, ketinggalan sama Insta Live ini, jangan sedih, karena habis ini akan langsung segera di-save ke IGTV. Jadi pastikan untuk nonton dan di-share juga nih ke teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi kita hari ini. Terus yang belum sempat terjawab pertanyaannya, mohon maaf ya karena pertanyaannya banyak banget. Kita harus kurasi, harus pilih, nggak usah berkecil hati, langsung aja tanyakan lewat chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter, dan juga tadi dokter Aldiko Sapardan juga udah ngasih kesempatan kalau mau follow, mau tanya-tanya apapun soal nyeri pinggang, nyeri punggung, bisa langsung ke dokter Aldiko. Baik, terima kasih. Sekian dulu perjumpaan kita hari ini teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat. Oh ya, kalau sakit pinggang, nyeri punggung, pegal-pegal, pakai Neo Remasil yang cepat meresap, nggak lengket dan tahan lama. Sekali lagi saya Melanie Putri pamit. Dokter Aldiko, thank you so much ya. Sama-sama Mbak Mel. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi teman-teman. Salam sehat semuanya. Salam sehat dokter. Dan terima kasih sekali lagi. Semangat puasanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Harus amin, ingat terus ya hidup sehat bersama Alo Dokter. Melanie Putri ya pamit. Dadah. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.